Galeri Bible Kids. We learn about Bible. Let's go! Shalom adik-adik di rumah. Berjumpa lagi bersama Kak Kaleb dan Kak Vide di Galeri Bible Kids. Yeay! Bersyukur ya Kak, hari ini kita boleh kembali ibadah bersama-sama dengan adik-adik semua yang ada di rumah. Benar sekali Kak Vide, Kak Kaleb udah gak sabar nih mau mulai ibadah. Sama Kak. Tapi sebelum itu adik-adik di rumah, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu nih. Untuk itu Kak Vide akan memimpin kita di dalam doa. Yuk sama-sama kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami sama-sama akan memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami hanya fokus untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Siapa di sini yang udah gak sabar mau memuji Tuhan? Kak Kaleb dong Kak Vide. Ya, Kak Sabar Kaleb. sekali nih. Dan adik-adik yang di rumah pasti juga udah gak sabar mau sama-sama memuji Tuhan bersama. Pasti dong Kak Vide. Untuk itu yuk semuanya bangkit berdiri. Ayo, Kita ayo. mau nyanyi bersama. Ajak teman-temannya. Kalau ada di samping kiri kanan ajak aja. Ada kakak, adik, om, tante, papa, mama. Kalau kakek neneknya masih kuat, ajak aja kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Betul. Kita pujikan pujian halo-halo kawanku semua. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan, saling mendoakan keluarga Tuhan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih dong Kak Masih Vide, dong Kak pasti Kaleb, masih. pasti. Nah Kak Vide dan Kak Kaleb punya pesan nih untuk adik-adik. Jadi kita harus sama-sama berhati-hati terhadap dosa. Dosa apa saja Kak Kaleb? Ada dosa perkataan, ada dosa pikiran, Pikiran. dan ada dosa perbuatan. Perbuatan. Nah, itu Kak Vide. Karena kalau kita melakukan dosa yang seperti tadi Kak Kaleb sudah sampaikan, kita sama saja membuat hati Tuhan Yesus itu menjadi sedih. Nggak mau kan adik-adik yang ada di rumah membuat Tuhan Yesus menjadi sedih. Jadi kita harus berhati-hati terhadap Dengan dosa. dosa. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan. Awas polusi dosa.
adik-adik di rumah, tadi kita udah semangat nih muji Tuhan. Iya Betul, kan Kak Kak Fide, semuanya Kaleb. semangat sekali. Nah, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, mari adik-adik semua kita minta Roh Kudus untuk menuntun menyertai kita agar cerita yang kita dengarkan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih dahulu adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan, Roh Kudus yang Yang manis. manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Shalom teman-teman yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Puji Tuhan, sore hari ini kita sama-sama akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa bersama-sama. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini kami boleh kembali bersama beribadah dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mengerti cerita firman Tuhan hari ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Tapi kita hanya baca ayat yang ke 10. Kita baca bersama-sama ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Nah teman-teman yang di rumah, tahu enggak? Di sebuah kota yang bernama kota Yeriko,
Ini gambarnya. Lihat teman-teman bisa lihat. Kota Yeriko, kota yang indah dan luas. Di sana ada sebuah jalan yang sangat besar. Jadi jalan itu sering dilewati oleh para pedagang. Jadi pedagang yang sering menjual barang-barangnya, mereka sering lewat jalan itu. Nah, adik-adik, setiap kali mereka membawa dagangan mereka untuk melalui jalan itu, mereka selalu dihadang. Pas tepat di depan gerbang pintu kota Yeriko. Nah, mereka dihadang apain sih? Nah, ketika mereka berada di depan pintu gerbang kota Yeriko, mereka dihadang oleh pemungut cukai dan tentara Romawi. Jadi pemungut cukai ini dilengkapi dengan tentara Romawi. Pemungut cukai ini memeriksa barang-barang para pedagang yang akan lewat kota Yeriko. Baik mereka juga yang akan berdagang di situ. Mereka barang-barangnya diperiksa. Lalu setelah barang-barangnya diperiksa, si pemungut cukai ini, Zakheus namanya, dia meminta sejumlah uang yang lebih dan besar yang ditentukan. Jadi Zakheus ini meminta uang kepada para pedagang yang ada. Pokoknya setiap pedagang yang lewat, setiap pedagang yang mau masuk ke kota Yeriko selalu dimintai uang. Nah, ini dia orangnya. Dia Zakheus. Orangnya serakah. Dia suka mengambil barang yang lebih. Contohnya pada saat itu dia mengambil uang yang ditentukan oleh kaisar, tapi dia mematok lebih dari yang ditentukan oleh kaisar. Jadi si Zakheus ini dia selalu mengambil lebih dari yang ditentukan oleh kaisar Roma pada saat itu. Tapi suatu ketika adik-adik, ketika Zakheus bekerja, Zakheus memungut cukai, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati kota ini. Nah, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang berjalan untuk melewati kota Yeriko, banyak orang-orang yang berbondong-bondong, mereka ramai-ramai ingin melihat Yesus karena sebelumnya mereka sudah tahu tentang perbuatan yang Yesus lakukan dengan kuasanya yang ajaib. Jadi banyak sekali orang-orang yang datang untuk melihat Yesus. Karena orang-orang lebih dulu datang mengerumuni Yesus, sampai-sampai si Zakheus karena badannya pendek, dia bingung. Dia ke kanan, ke kiri, dia lari bolak-balik. Dia tetap tidak bisa melihat Tuhan Yesus karena badannya pendek. Akhirnya karena Zakheus sangat penasaran, siapa sih Yesus itu? Gimana sih Yesus itu? Jadi Zakheus berpikir dan dia punya ide. Zakheus melihat kemana selanjutnya Tuhan Yesus akan lewat, akan berjalan. Nah, lalu Zakheus menunggu di jalan tepat di mana Tuhan Yesus dan orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus akan lewat. Di situ ada pohon ara di tepi jalan. Jadi Zakheus langsung cepat-cepat naik ke pohon ara. Nah, ketika Zakheus berada di atas pohon ara, Zakheus tahu, oh ternyata ini yang namanya Yesus yang sering melakukan mujizat dan kuasa yang ajaib itu. Ketika Zakheus sudah tahu bahwa Tuhan Yesus yang melakukan mujizat itu, Zakheus dipanggil sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat Zakheus dari bawah. Kata Tuhan Yesus, "Hei Zakheus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu," kata Yesus. Mendengar kata Tuhan Yesus seperti itu, Zakheus sangat senang sekali. Zakheus cepat-cepat langsung turun untuk mengajak Yesus menuju ke rumahnya. Nah, ini gambar Tuhan Yesus ketika memanggil Zakheus untuk turun untuk mampir singgah di rumahnya. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata dia mau mampir dan menumpang di rumah Zakheus, banyak orang-orang yang tidak suka. Orang-orang yang merasa kesal dan marah karena mereka tahu
seperti apa sifat Zakheus terhadap orang-orang sekitarnya. Zakheus yang sering mengambil barang yang lebih, Zakheus yang selalu memungut cukai dengan secara paksa kepada orang-orang yang berdagang. Jadi orang-orang di sekitarnya merasa kesal dan marah. Kenapa Tuhan Yesus mau masuk dan singgah di rumah orang berdosa itu? Ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Zakheus, Tuhan Yesus merasakan bahwa orang ini juga, Zakheus ini membutuhkan kedatangan Tuhan Yesus. Dan Zakheus sendiri merasakan sesuatu di dalam hatinya. Zakheus merasa walaupun dia orang berdosa, tetapi Tuhan Yesus mau datang, mampir, singgah di rumahnya. Dan akhirnya Zakheus mau mengakui kalau dia telah berbuat dosa dan mendapatkan uang dengan cara yang salah, yaitu dengan cara memeras, dengan cara yang curang, dengan cara yang tidak jujur. Setelah Zakheus mengakui perbuatan yang salah yang ia lakukan, Zakheus merasa lega. Zakheus merasa beban yang ia rasakan terlepas ketika ia sudah mengakui dosanya di hadapan Tuhan Yesus. Setelah mengaku dosanya, Zakheus berkata kepada Tuhan Yesus, ia berjanji kalau barang-barang yang dia ambil dari orang-orang miskin dan barang yang dia pajak dari orang-orang, ia akan kembalikan. Nah, setengah dari hartanya akan ia berikan kepada orang-orang miskin. Dan uang yang ia ambil dari orang-orang yang ia pajak akan ia kembalikan 4 kali lipat. Adik-adik yang di rumah, dari kisah Zakheus ini kita belajar kalau mencuri itu perbuatan yang jahat. Dan mencuri itu mengambil barang milik orang lain secara paksa maupun secara diam-diam. Jadi dengan cara apapun, jika kita mengambil barang orang lain tanpa seizin orang lain, itu perbuatan dosa, perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Yang benar itu, kalau kita melakukan sesuatu tugas, atau kita disuruh orang tua menjaga rumah atau menabung, kita harus melakukannya dengan jujur. Karena Tuhan senang dengan orang yang jujur. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, kita juga berani untuk jujur dan mengakui kesalahan kita. Kita juga berani untuk bertanggung jawab dan mengembalikan barang orang lain. Seperti yang Zakheus lakukan. Tuhan Yesus tidak akan menolak kalau kita datang kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan Yesus tidak memandang latar belakang kita. Apakah kita dulunya sering mencuri atau melakukan hal yang jahat lainnya, yang penting kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan benar-benar mau berubah. Kita tidak boleh mencuri lagi ketika kita sudah mengaku di hadapan Tuhan Yesus. Kita harus berubah. Kita harus menjadi orang yang menjadi berkat. Kita harus melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Daripada kita mencuri, lebih baik kita melakukan sesuatu, bekerja yang menghasilkan uang atau mendapatkan upah barang yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang berkekurangan. Nah, adik-adik, coba buka di Efesus pasal 4 ayat yang ke-28. Dalam ayat ini juga dikatakan kalau kita dulunya sering mencuri, kita tidak boleh mencuri lagi, tetapi harus melakukan pekerjaan yang baik, yang tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Nah, dari pekerjaan baik yang kita lakukan, hasilnya dapat kita bagikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Ini bukti kalau kita telah berubah, jadi tidak hanya bicara di mulut saja, tapi kita juga melakukan apa yang kita katakan. Nah, ketika kita mengaku kepada orang tua, kakak, adik, atau teman kita,
kalau kita sudah mengambil sesuatu dari mereka, kita juga sudah mengaku di hadapan Tuhan kalau kita berbuat dosa. Dan kita juga harus berdoa supaya kita diteguhkan oleh Tuhan Yesus dan selalu diingatkan kalau kita tidak boleh mencuri lagi. Nah, adik-adik yang di rumah ingat ya, jangan lupa apapun keadaannya kita tidak boleh mencuri. Karena Tuhan Yesus tidak mengajarkan dan Tuhan Yesus juga melarang kalau kita mencuri. Ya, adik-adik, ketika kita sudah mengaku kepada orang tua, pada kakak, adik atau teman kita, kalau kita sudah mengambil sesuatu dari mereka, kita juga sudah mengaku di hadapan Tuhan dan kita juga harus berdoa supaya kita diteguhkan dan selalu diingatkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita masih tetap mencuri, kita akan dijauhi teman, kita tidak akan mempunyai teman seperti gambar yang ada di belakang ini. Kita akan dijauhi karena mereka tahu kita suka mencuri. Nah, jadi adik-adik dalam keadaan apapun, ingat kita tidak boleh mencuri karena Tuhan Yesus tidak suka dengan orang yang mencuri dan Tuhan Yesus juga melarang kita untuk mencuri. Nah, adik-adik, untuk itu kita akan berdoa dan Kakak Paskalis akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar dari kebenaran firman Tuhan, dari kisah Zakheus, bahwa kami diajarkan tidak boleh mencuri apapun keadaan kami, supaya kami tetap setia dan taat kepada Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang berguna yang tidak merugikan orang lain bahkan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat di Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-15, jangan mencuri. Kita coba sekali lagi adik-adik. Keluaran pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-15, jangan mencuri. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita mau berdoa syafaat. Yuk sama-sama kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kak Fida yang akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah pada sore hari ini bersama-sama di Galeri Bible Kids. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus untuk cerita firman Tuhan yang sungguh amat memberkati kami dari Kak Paskalis. Terima kasih Tuhan Yesus, dari cerita firman Tuhan ini kami belajar untuk kami tidak serakah, untuk kami tidak boleh mencuri apa yang bukan menjadi milik kami, melainkan mencukupkan diri kami dengan apa yang ada pada kami Tuhan. Jauhkanlah kami dari dosa perkataan, dosa pikiran, dan juga dosa perbuatan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati setiap para pemerintah, Bapak Presiden, dan juga wakilnya, sampai dengan jajaran yang terendah yaitu RT dan RW. Engkau berkati kepemimpinan mereka, berikan mereka kesehatan dan juga hikmat dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kami yang bersekolah. Tuhan Yesus memberikan kami selalu semangat dan juga sukacita untuk melakukan setiap kegiatan kami yang ada di sekolah. Dan juga Tuhan Yesus memberikan kami kiranya hikmat untuk kami bisa mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kami Tuhan. Berikan kami juga selalu kesehatan, kekuatan yang hanya daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Ampunilah setiap kesalahan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. 3. Wah, bersyukur ya Kak Kaleb, kita sore hari ini sudah beribadah bersama-sama. Kita sudah memuji Tuhan, bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan yang benar-benar memberkati kita semua, terkhusus dengan Kak Fide. Kak Fide terberkati sekali dengan cerita yang disampaikan oleh Kak Paskalis tadi tentang ini Zakheus itu. Dia mengambil lebih dari apa yang tidak seharusnya dia ambil, Kak. Oh, Kak Kaleb juga sangat terberkati loh.
Kak Kaleb belajar untuk tidak mengambil hak orang lain. Iya, Kak Iya. Kaleb belajar karena itu juga dinamakan mencuri, Kak Fide. Wah. Iya. Atau juga bisa dibilang serakah nggak sih Kak? Iya, serakah ya, Serakah. karena dia pengen Pengen ambil ambil lebih dari lebih benar, dari benar, punya benar, orang benar. lain. Iya. Ya untuk itu adik-adik jadi kita harus hati-hati ya Kak Kak Kaleb. Hati-hati terhadap dosa. Dosa apa aja tuh tadi? Ada dosa Perkataan, pikiran, dan pikiran, perbuatan. perbuatan, Iya, betul. jadi kita harus menjaga diri kita, menjaga tangan kita, menjaga Mulut kita, mata kita, kita, menjaga kaki, kaki pikiran, dan pokoknya pikiran jaga semua semua. dijaga. Dijauhkan dari Dosa. dosa. Ya, seperti pujian yang akan kita nyanyikan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Wah, Kak Fide, Kak Kaleb itu terlalu bersemangat. Dari tadi waktu kita memuji Tuhan, Memuji mendengarkan Tuhan. cerita. Benar. Pokoknya Kak Kaleb semangat sekali mengikuti ibadah ini. Sampai gak kerasa loh Kak Fide, kita udah ada di penghujung ibadah kita. Iya, tapi adik-adik yang ada di rumah jangan bersedih hati karena kita akan kembali ibadah bersama di minggu Minggu depan. Jadi sebelum kita menutup ibadah kita pada sore hari ini, kita akan berdoa dulu minta Kak Kaleb menutup kita di dalam doa. Semuanya lipat tangan, semuanya tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan dari awal ibadah hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan atas pelajaran-Mu Tuhan yang mengajarkan kami untuk tidak mencuri, tidak mengingini milik orang lain dan tidak serakah. Ajarkan kami, ajarkan hati kami Tuhan untuk tetap menjaga diri kami Tuhan untuk tidak melakukan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan Yesus berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, jangan sedih karena kita kembali minggu depan. Jadi terus saksikan Galeri Bible Kids setiap hari Minggu. jam 4 4 sore. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati.